Paradis Timur Raya F2230. Perumahan Paradis Timur Raya Blok F22-38 RT 8 RW 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. Betul? Benar. Beragama Katolik. Katolik. Pekerjaan saudara Karyawan. karyawan swasta. Saudara sehat toh? Saudara sehat. Untuk menghadapi perkara saudara ini, saudara didampingi oleh penasihat hukum bapak-bapak ini. Betul. Benar. Silakan kuasanya penasihat hukum berita acara sumpah saudara, kartu tanda advokat saudara. Saudara memberikan kuasa kepada Citra Romadoni Nasution, kemudian Banua Sanjaya Hasibuan, Yuda Edi Utomo, dan Georgian Oberta. Semuanya sarjana hukum, ada yang magister hukum, CFA juga ada. Betul bapak-bapak berempat ya. Siap. Pak Citra dulu, berita acara sumpahnya Pak Citra. Ini berita acara pemanggilan sumpah Pak Citra ada. Kemudian pokoknya ini Pak Citra Romadoni Nasution. Kemudian tapi ini masih belum ada. Oh, oke. Berikutnya Pak Yuda Adi Utomo. Aslinya Pak Yuda. Oh, ada. Kemudian Pak Georgian Oberta, sarjana hukum. Ini aslinya betul, ini kartu tanda advokatnya betul. Berikutnya satu lagi. Pak Banua ini yang tidak ada. Ini Pak Banua, Sanjaya Hasibuan, Pak Banua, ini Pak Banua. Oke, terima kasih. Baik, kuasa kartu tanda advokat berita acara sumpah sudah kami terima dan saya jadikan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara. Ada pesan majelis hakim supaya saudara Ayu Kalia, saudara terdakwa memperhatikan dan mendengarkan segala sesuatu yang saudara dengar dan saudara lihat di sidang. Ya, boleh saudara pegang catatan-catatan karena saudara punya hak untuk membantah, punya hak juga untuk membenarkan segala apa yang didengar dan saudara lihat di sidang. Ya. Ya, semuanya untuk kepentingan pembelaan saudara. Ya, sekalipun saudara sudah didampingi oleh bapak-bapak penasihat hukum. Silahkan dibacakan dakwaannya. Mohon izin majelis sebelumnya karena kami juga sudah mengirimkan surat dakwaan kepada para penasihat hukum, izin untuk kami bacakan di uraian dakwaan pertama. Kalau sudah. Silahkan dibacakan saja dakwaan apa yang ada ini. Silakan. Terima kasih. Kejaksaan di Jakarta Utara untuk keadilan surat dakwaan nomor register perkara PDN dan pimpinan dari KUHP 2 dari JKT UTR dari 03 dari 2022 atas nama terdakwa Ayu Thalia. Dakwaan pertama bahwa terdakwa Ayu Thalia pada hari Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di perumahan Paradis Timur Raya Blok F 22/38 RT 08 RW 012
Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021, terdakwa melaporkan saksi Nikolasian ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara dengan nomor laporan nomor LP-B-147-8 Polsek Metro Penjaringan tanggal 27 Agustus 2021 terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh saksi Nikolasian terhadap terdakwa. Setelah itu, terdakwa memposting di story Instagram dengan nama akun @tata_anma dengan menunjukkan luka lecet pada bagian lutut kaki sebelah kiri dan luka lecet pada bagian tulang kering kaki sebelah kanan. Selanjutnya, dari postingan story tersebut, banyak media yang melakukan direct message atau DM menanyakan terkait luka tersebut karena apa, dan terdakwa menjelaskan bahwa luka tersebut sesuai dengan laporan terdakwa di Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara. Hingga akhirnya banyak pemberitaan dari media massa terkait dengan laporan terdakwa di Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara. Bahwa di laporan polisi tersebut, terdakwa menjelaskan kronologis singkat kejadian, yakni bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di kantor saya di showroom mobil Prestige, yang kemudian pelaku mendatangi saya dan membahas tentang hubungan saya dengan pelaku. Kemudian pelaku menyuruh saya ke mobil pelaku dan saya menghampiri pelaku, yang kemudian pada saat mengobrol di dalam mobil, pelaku sakit hati dan pelaku mengatakan tidak mau bertemu dengan saya lagi. Yang kemudian pelaku mendorong saya dari dalam mobil hingga saya terjatuh dan saya terluka. Selanjutnya saya berobat di RS Atmajaya dan kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada wartawan bukti laporan terdakwa atas penganiayaan yang dilakukan oleh saksi Nikolasian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pada saat terdakwa berada di Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap laporan tersebut. Bahwa kemudian pada tanggal 1 September 2021 terdakwa melakukan konferensi pers didampingi oleh saksi Rudi Tabunan selaku kuasa hukum terdakwa yang dihadiri wartawan dari berbagai media terkait dengan laporan polisi ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara bertempat di kantor pengacara Rudi Tabunan dan Partners yang beralamat di Grand Wijaya Center, Jakarta Selatan. Di mana pada saat itu terdakwa menyatakan bahwa jangan melihat pihak berwajib ini anak siapa. Ini anak siapa bisa melakukan seenaknya. Saya perempuan disakiti. Selain itu, terdakwa juga diundang oleh pihak media televisi dalam acara yang bernama Rumpi No Secret pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 live pukul 14.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB di Trans TV didampingi oleh saksi Rudi Kabunan selaku kuasa hukum terdakwa. Di mana pada saat itu ada pertanyaan dari media Trans TV, yakni apakah kamu tidak mau keluar dari mobil hingga kamu harus dipaksa keluar, dan apa yang kamu rasakan pada saat itu. Kemudian terdakwa menjelaskan, pada saat itu saya menangis dan saya masuk ke ruangan, dan pada saat itu saya terjatuh. Saya ditinggal, saya tidak ada sama sekali minta maaf, dan saya ditinggal, tidak berusaha untuk menolong saya, dan dia masuk mobil langsung gas. Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan pernyataan dan klarifikasi kepada para wartawan, pemberitaan mengenai laporan terdakwa tersebut beredar luas di berita online antara lain satu di hot.detik.com yang pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan isi pemberitaan persiar kabar benar pada waktu itu saya sedang berada di kantor saya di showroom mobil Prestige atau Prestige Motors, yang kemudian pelaku mendatangi saksi dan membahas tentang hubungan saya dengan pelaku. Kemudian pelaku menyuruh saya ke mobil pelaku dan saya menghampiri pelaku, yang kemudian pada saat mengobrol di dalam mobil pelaku sakit hati dan pelaku mengatakan tidak mau bertemu dengan saya lagi.
yang kemudian pelaku mendorong saya dari dalam mobil hingga saya terjatuh dan saya terluka. Selanjutnya saya berobat ke RS Ahmad Jaya dan kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut. 2. Dalam www.berita1.com dengan keterangan laporkan anak Ahok ke polisi tanggal 31 Agustus 2021 dengan isi pemberitaan tersiar kabar selesai tak pernah jadi sorotan pemberitaan. Ayu tiba-tiba muncul dan mengaku jadi korban dugaan penganiayaan yang dilakukan Sean Purnama. Kasus itu diungkapkan Ayu terjadi pada tanggal 27 Agustus 2021. Lalu dia menyebut Sean telah mendorongnya hingga terjatuh dan membuatnya terluka. 3. Ada berita www.suara.com di tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 20.26 WIB dengan isi pemberitaan tersiar kabar Ayu Thalita membantah bahwa dia panjat sosial atau pansos dengan melaporkan kepolisian. Ayu Thalita juga meminta agar pihak berwajib mengusut kasusnya tanpa melihat status Sean yang merupakan anak Ahok. Jangan berpihak ke anak siapa karena di sini saya sendiri juga sebagai korban malah dituduh menfitnah dan jujur dengan komen netizen di Instagram saya membuat saya menjadi benar-benar down mental. Bahwa pernyataan yang terdakwa sampaikan melalui media massa, pernyataan yang disampaikan secara langsung melalui konferensi pers dan melalui talk show infotainment telah mencemarkan nama baik saksi Sean yang tidak pernah melakukan perbuatan penganiayaan seperti yang terdakwa tuduhkan dan terdakwa tidak dapat membuktikannya. Bahwa terhadap laporan terdakwa nomor RP-B-147-8-2021-SPKT Polsek Metro Penjaringan tanggal 27 Agustus 2021 tersebut telah dihentikan penyelidikannya oleh Polsek Metro Penjaringan berdasarkan surat ketetapan penghentian penyelidikan nomor SK-9-Pres-1-6-2021 Sek Penjaringan tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Penjaringan AKBP Febri Ismanjaya SH SIK MIK karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 311 ayat 1 KUH pidana. Atau kedua, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 301 ayat 1 KUH pidana. Menuntut umum ditandatangani. Bukan 301, 310. 310. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa sudah dengar apa yang dibaca oleh Pak Jaksa tadi? Sudah. Saudara mengerti yang dibaca tadi? Saudara mengerti? Mengerti. Ada keberatan saudara? Atau saudara konsultasi dulu dengan penasihat hukum saudara, atau saudara akan serahkan kepada penasihat hukum saudara? Saya serahkan kepada Bapak. Baik, saudara penasihat hukum, ada keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum? Terima kasih majelis yang mulia yang kami hormati. Sebelumnya kami sangat keberatan sekali dengan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa atas nama Italia. Dikarenakan kebenarannya tidak sesuai pada fakta yang sebenarnya. Untuk itu, di dalam dakwaan tersebut kami akan menyatakan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut. Dan satu lagi kami sampaikan yang mulia, bagaimana mungkin berita media pers dijadikan sebagai alat bukti? Enggak, ini saya berbicara. Nanti jangan saling Tolong saling menghargai kita karena saudara jaksa penuntut umum juga tidak saya hargai. Jadi saya menyampaikan keluhan daripada klien kami biar didengarkan bersama. Ini kan di ruang persidangan dijamin oleh konstitusi. Bebas menyampaikan sepanjang itu tentang pokok perkara. Oke. Ya, jadi kami keberatannya yang mulia terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang menjadikan alat buktinya media Trans TV dalam acara Rumpi No Secret. Baru
bukti detikcom dan berita satu serta suara.com. Nanti dulu, saya potong Iya. dulu. Keberatan atau eksepsi itu saudara sampaikan secara tertulis pada persidangan yang akan datang. Tidak perlu disampaikan pada persidangan hal ini bla 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 bla. Toh acaranya ada khusus untuk itu nanti. Pak, Ya. kami Iya. memahami yang akan tetapi keluhan ataupun keberatan ini wajib saya sampaikan dan didengarkan bersama. Tidak perlu disampaikan di sidang ini secara material. Sampaikan saja nanti ketika pembacaan eksepsinya. Baik, di dalam eksepsi akan kami tuangkan dari ganti. Nah, Ya, sekali ini- lagi, nanti dulu, jangan dibantah, jangan ini. Perintah majelis hakim dituruti. Ya, tidak perlu disampaikan detail keberatan itu sekarang di sini. Nanti sampaikan saja pada persidangan yang akan datang. Khusus untuk acara pembacaan nota keberatan garing eksepsi. Kami memahami yang ini. Akan tetapi tadi yang mulia menanyakan apakah ada keberatan. Jadi saya menyampaikan keberatan yang dipertanyakan. Ya, maksud saya nanya keberatan itu ada tidak keberatan atau eksepsinya, bukan keberatan itu disampaikan pada persidangan sekarang. Jadi cukup jelas yang mulia itu yang kami sampaikan. Terima Oke, kasih. untuk pembacaan eksepsi atau keberatan persidangan nanti akan kita tunda 1 minggu ke tanggal 17, ya. Oke, sebelum satu itu ada pertanyaan sesuatu yang mau dikemukakan? Cukup. Penasihat hukum? Cukup. Baik, dengan demikian perkaranya akan kita tunda dan akan kita bawa kembali pada tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau jam berapa kita sepakati? Kalau pagi biasanya kita sidang perkara perdata, pukul berapa kita sepakati? Jam 4 pagi ini. Jam 4 sore? Pukul 16 ya, pukul 16 WIB dengan acara pembacaan nota keberatan garing eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dengan perintah agar terdakwa dihadapkan kembali ke persidangan pada hari dan tanggal menunda tersebut tanpa dipanggil lagi. Sidang ditutup.